never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez melakukan penyelamatan liar, seperti yang dilakukannya di hari-hari baiknya bersama Honda, dan mengakhiri hari itu dengan menarik Pecco Bagnaia, yang kehabisan bensin. Pembalap Gresini itu mencapai tujuan hari Jumat, lolos ke-7, langsung ke Q2 dan, sebagai tambahan, ia memiliki peran ganda, pertama karena melakukan penyelamatan yang mustahil, ketika ia sudah berada di tanah sambil mengangkat Ducatinya, dan kemudian karena melakukan taksi ke Pecco Bagnaia di akhir sesi, ketika pembalap Italia itu kehabisan bensin. Meskipun tindakan terakhir ini disorot sebagai gambaran hari ini, Marc mengoreksi, ini adalah gambaran yang paling tidak wajar, tetapi saya akan menyimpan yang ini sebagai gambaran hari ini. Marc dengan senyuman di mulutnya berbicara tentang penyelamatan. Saya sudah lama tidak memilikinya, desaknya. Mengenai taksi, Pecco kehabisan bensin di depan saya dan saya melihatnya mengangkat tangannya dan saya menunggu dia menariknya. Saya memahami bahwa itu adalah gambaran yang lebih tidak wajar, karena dia adalah calon pasangan saya dan sebagainya, tetapi ketika Anda melewati garis finish, persaingan menjadi prioritas dan jika Anda dapat membantu seseorang yang tidak berdiri di tengah lintasan dalam cuaca panas, Anda membantu mereka, jelasnya. Terlihat di televisi bahwa manuvernya tidak mudah, Pecco meraih lengan Marc. Lalu kakinya dan akhirnya pembalap Spanyol itu mampu mendorong pijakan kakinya. Hal yang biasa terjadi dalam kasus ini. Aksinya sangat luar biasa, karena beberapa menit sebelumnya, di pintu keluar terakhir serangan waktu, Bagnaia meninggalkan kotak penalti dan melihat dua bersaudara Marquez, Marc dan Alex, dan memberi mereka isyarat dengan tangannya, seolah bertanya padanya. Melanjutkan, lalu dia berhenti di samping. Aku belum pernah melihat gambar itu, aku bahkan belum menyadarinya. Apalagi kalau aku mau menunggu roda berhenti, aku tidak peduli. Kamu sudah tahu itu pada saat itu, ketika aku ingin melakukannya itu, saya tidak tahu malu, tapi itu kebetulan. Sementara itu, Aleix Espargaro tidak menemukan sisi positif dari rekan setimnya dalam menghadapi momen buruk yang dialami Aprilia, yang berarti awal yang buruk di Indonesia bagi Granollers. Hari Jumat rumit lainnya bagi Aleix Espargaro, dalam hal ini di awal Grand Prix Indonesia. Pembalap Spanyol itu sekali lagi mewakili momen buruk yang dialami Aprilia dan tersingkir dari Q2, dan sedikit tertinggal. Posisi ke-15 dan 3/10 di belakang rekan setimnya, yang melakukan cut. Terlebih lagi, yang terjadi di Granollers berakhir pada hari Jumat dengan dua kali terjatuh yang sangat mirip, di bagian akhir sirkuit Mandalika, yang tentunya tidak membantu menjelaskan situasi tersebut. Jadi, Aleix bersifat pesimistis. Sebuah pidato yang bertolak belakang dengan ucapan Maverick Vinales yang lebih positif dan berpikir untuk mencapai hasil yang baik di Lombok. Meski keadaan tidak berjalan baik mengingat RSGP. Usai hari pertama di Indonesia, Espargaro menjelaskan bahwa ia tidak bisa bersikap positif dalam situasi yang begitu rumit, di mana rumah Noale terus kehilangan daya saing dibandingkan tahun 2023 dan tahun yang sama melawan rival-rivalnya di grid. Saya pikir saya orang yang cukup positif. Tapi kami punya 4 akhir pekan, menghitung yang ini dan mengeluarkan Misano 2 karena 3 jatuh, kalau tidak akan ada Aprilia di 3 besar. Dia memulai, merujuk berbeda dengan Vinales. Saya tidak bisa bersikap terlalu berlebihan atau terlalu positif, kami tidak kompetitif. Tahun lalu kami sangat kompetitif di sini, pada hari Jumat, dan tidak tahun ini. Ini membutuhkan banyak biaya. Setelah akhir pekan pertama Misano, kami memutuskan untuk banyak mengganti motor, dan dalam tes juga, dan pada akhir Sabtu sore. Meski rencananya akan bergabung dengan tim resmi Ducati, Marc Marquez masih memiliki Desmosedici GP23 yang sama dengan saudaranya dan para pebalap TR46.
Menurut Alex Marquez, level motor ini berfluktuasi tergantung treknya. MotoGP sangat didominasi oleh Ducati sehingga di belakang pebalap model 2024, pengejar pertama adalah Marc Marquez, yang berada di trek dengan versi GP23. Namun, di tengah musim panas, pembalap Spanyol itu tampaknya mengeluarkan lebih banyak uang untuk pengembangan model terbaru, yang melampaui mesinnya sendiri. Dua keberhasilan dalam kondisi yang digambarkan sebagai aneh oleh orang itu sendiri tidak terlalu mempertanyakan keadaan ini, seperti yang ditunjukkan oleh GP Emilia-Romagna, di mana Marquez tidak berhasil mengikuti para pemimpin dan GP24 mereka. Kemenangan ini dipengaruhi oleh kondisi dan kemajuan pribadi, namun tidak dipengaruhi oleh perkembangan mesin Marc. Saya mendapat dukungan yang sama besarnya dengan GP23 lainnya, sama persis, tegasnya usai sukses di Misano. Dan untuk alasan yang bagus, semua pengemudi dengan model ini dijamin mendapat perlakuan yang sama. Tak terkecuali Marc Marquez meski ia dipromosikan ke tim pabrikan musim depan. Tidak ada bedanya, jelas sang kakak, Alex Marquez, yang juga pebalap Ducati 2023. Di dalam kontrak disebutkan, semua yang diterima GP23 harus sama untuk semua orang 4 potong, 1 untuk masing-masing. Bungsu dari bersaudara ini ditanyai tentang keseimbangan kekuatan saat ini dan khususnya tentang fakta bahwa MotoGP sekarang dapat dibagi menjadi 3 subkategori, dengan GP24, GP23, dan kategori lainnya. Tidak, selalu ada 2, candanya, seolah menempatkan mesinnya di urutan kedua. Saya pikir itu tergantung pada sirkuitnya, di beberapa sirkuit Anda dapat dengan jelas melihat bahwa motor tahun ini selangkah lebih maju, dan di sirkuit lain terdapat lebih banyak perbedaan. Bagi saya, di Silverstone jelas bahwa GP24 berada satu tingkat di depan para pembalap. Yang lain, bahkan Aprilia yang menang dan sangat cepat di sana. Tapi ada sirkuit di mana semua orang lebih dekat. Sementara itu, korban terjatuh saat tes pertama GP Indonesia, Miguel Oliveira terkena pukulan di bagian pergelangan tangan. Kabar pertama dari tim Trackhouse sayangnya membenarkan bahwa Miguel Oliveira mengalami cedera usai terjatuh pada sesi latihan bebas pertama Grand Prix Indonesia. Pembalap asal Portugal itu menjadi korban kekerasan Higgside pada pertengahan sesi Jumat pagi, di lintasan Mandalika, saat memasuki tikungan 4 lintasan. Dilempar secara spektakuler oleh Aprilia miliknya, ia tetap sadar namun membutuhkan bantuan penyelamat untuk bangkit. Tim Amerika mengkonfirmasi informasi tersebut sebelum sesi tes, dan pertanyaannya sekarang adalah tindak lanjut apa yang akan diberikan untuk perawatan cedera ini. Miguel mengalami patah tulang di pergelangan tangan kanannya, kata Trackhouse dalam siaran persnya. Beliau sedang menjalani pemindaian 3 dimensi di RS Mataram untuk menilai perlu tidaknya operasi. Sesegera mungkin kami akan memberikan informasi lebih lanjut. Mundur dari sisa Grand Prix Indonesia, Miguel Oliveira pun berisiko absen pada putaran berikutnya, mulai pekan depan di Motegi. Inilah yang disarankan oleh dokter MotoGP, Angel Charte, kepada motorsport.com, yang secara khusus menyebutkan patah tulang yang rumit sebelum menambahkan, dia harus dioperasi dan akan melakukan perjalanan ke Portugal untuk operasi. Dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam Grand Prix Jepang. Berita terbaru dari tim di penghujung hari di lokasi mengkonfirmasi tren ini, sementara cedera pengemudi telah didiagnosis dengan lebih tepat. Miguel menderita beberapa patah tulang radius, Trackhouse melaporkan. Patah tulang ini telah berhasil distabilkan, Miguel sadar dan akan kembali ke Portugal untuk konsultasi operasi.